Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pada hari ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia di tengah-tengah kesibukan dan berbagai aktivitas kita, yaitu kenikmatan dan karunia untuk bertolakul alam. Kenikmatan dan karunia yang banyak manusia terlalaikan darinya. Sebab itu telah dimaklumi secara bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan dan begitu memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu din, sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa meminta sesuatu yang agung ini, yaitu meminta diberikan ilmu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Jalla wa Ala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ditambahkan ilmu, bukan meminta ditambahkan harta, bukan meminta ditambahkan dunia dan seterusnya, tetapi ditambahkan ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa tingginya kedudukan ilmu itu sendiri. Sampai-sampai datang dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sementara para nabi itu sendiri mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Yani para nabi mereka tidak mewariskan harta benda dunia. Mereka tidak mewariskan materi kepada umatnya, kepada manusia. Tetapi inna ma warathul ilma, sesungguhnya mereka itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzil wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil bagian warisan para nabi yang banyak sekali. Akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau saja warisan itu berupa harta benda, maka mungkin hari ini manusia berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Jangankan itu, dalam urusan dunia saja terkadang satu keluarga berantakan, porak-poranda gara-gara memperebutkan warisan yang namanya materi. Memperebutkan hartanya, wasiatnya, harta warisnya dan seterusnya. Tetapi anehnya manusia tidak ada yang berbunuh-bunuhan. Artinya tidak ada yang begitu antusias untuk mendapatkan warisan Nabi. Kenapa? Karena pandangan manusia telah berubah. Ketika manusia atau zaman ini memiliki zaman keemasan,
Umat ini di mana mereka hidup pada qurun mufaddalah, pada zaman sawadul a'dhar, pada zaman tiga generasi emas dari umat ini, antusias dan ambisi manusia adalah bagaimana mendapatkan keselamatan untuk akhirat mereka. Karena mereka berjuang untuk mendapatkan keselamatan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bonus kepada mereka mendapatkan kebahagiaan dunia. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat hammuhul akhirah." Barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, tujuannya akhirat, apa-apa motivasinya akhirat, dia lakukan apa saja ambisinya akhirat. Kalau dia lakukan perkara dunia, dia dagang, ambisinya dagangnya itu bermanfaat untuk akhirat. Kalau dia belajar, dia sekolah, dia niatkan, dia sungguh-sungguh motivasinya dia belajar ini supaya dapatkan ilmu bermanfaat yang dia bisa gunakan untuk akhirat. Kalau dia menikah juga untuk akhirat. Kalau dia lakukan apa saja ambisinya, motivasinya itu adalah akhirat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu ghina fi qalbihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa kaya dalam dirinya. Rasa cukup. Kehidupannya tentram, damai, tidak penuh dengan gundah gulana. Lalu kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a baina syamlah. Dan urusannya yang tercerai-berai itu disatukan oleh Allah, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yutihi dunya wa hiya radimah, atau kama ja'a fil hadits. Dan dunia ini datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Dunia datang, dipaksa oleh Allah, datang kepada orang ini. Kenapa? Dunia nggak mau, dunia enggan datang kepadanya, karena dia tidak meletakkan dunia itu di hatinya. Dia tidak mengejar dunia itu habis-habisan. Yang dia kejar adalah akhirat. Maka dunia itu enggan datang kepadanya, tetapi dipaksa oleh Allah untuk datang kepadanya. Lalu kalimat selanjutnya itu kata Rasulullah SAW, "Man kana di dunia hammu." Akan tetapi barang siapa yang dunia itu ambisinya, motivasinya dunia, apa-apa yang ada di pikirannya adalah dunia, apa yang dia lakukan itu untung ruginya adalah dunia yang dia hitung. Ini kira-kira kalau saya lakukan ini kira-kira apa manfaat dunianya, apa plus minusnya dalam pandangan kehidupan dunia, apa keuntungannya, dan seterusnya. Motivasinya dunia, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan terbayang-bayang kemiskinan itu di pelupuk matanya. Dia akan takut miskin. Hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Dia hidupnya tidak tentram. Nanti begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana, nanti besok bagaimana, 2 tahun lagi bagaimana, 3 tahun lagi bagaimana, nanti kalau abahnya pensiun bagaimana, nanti kalau anak-anak tambah besar bagaimana. Dia dibayang-bayang oleh rasa takut dalam kehidupan dunianya. Kenapa? Karena ambisinya adalah dunia. Lalu bukan hanya itu, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa farraqa baina syamlah, dan urusannya itu tidak ada yang beres. Dia keluar dari satu masalah, dia masuk ke masalah yang lain. Dia keluar dari satu problem, dia masuk lagi ke problem yang lain. Seolah-olah kehidupannya itu tidak pernah selesai dari problem. Selalu saja ada permasalahan dalam kehidupannya. Sudah dia lakukan upaya-upaya untuk antisipasi, tetap saja ada datang problem itu. Kenapa? Kalau kita kembali kepada metode Rasulullah, maka berarti ambisi orang ini yang masih keliru. Kenapa? Karena ambisinya adalah dunia, wa farraqa baina syamlah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala cerai-beraikan urusannya itu, walam yatihi minad dunya walam yatihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali sekedar yang takdirnya saja. Bonus enggak ada. Kalau orang yang ambisinya dunia itu enggak dapat bonus. Yang dia dapatkan rizki yang memang Allah telah takdirkan kepadanya saja. Siang malam dia berupaya kerja keras, seluruh pikirannya dia tumpahkan untuk mendapatkan dunia. Seluruh motivasinya, seluruh ambisinya, dia kerahkan segala yang dia mampu untuk mendapatkan dunia. Tidak akan pernah lebih dari apa yang telah sudah ditakdirkan merupakan jatahnya saja.
Tapi kalau akhirat adalah ambisinya, maka dia akan mendapatkan jatahnya dan dia akan mendapatkan bonus. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan wa yatihi minad dunya wa hiya raqimah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya harus datang kepada orang tersebut. Nah, karena perbedaan ambisi inilah kemudian manusia mengecilkan perkara dunia, perkara akhirat. Manusia mengabaikan belajar ilmu agama. Manusia bersikap acuh tak acuh terhadap pelajaran agama. Manusia meremehkan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Padahal apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga maka berzikirlah kalian. Kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilakut dzikr. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taman surga itu adalah majelis dzikir, majelis ilmu. Anda sekarang sedang berada dalam taman surga. Mestinya Anda bangga, mesti Anda bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Berapa banyak nikmat berada di taman surga ini dihalangi oleh Allah dari orang-orang selain Anda. Mereka kadang-kadang hanya punya cita-cita, saya pengen ingin gaji, saya pengen ingin gaji, saya pengen ingin gaji, tapi cuma pengen. Langkahnya berat untuk datang ke pengajian itu. Selalu ada saja 1001 alasan yang menghalanginya untuk datang ke pengajian. Kalau agak jauh sedikit katanya jauh. Kalau agak dekat katanya lagi istrinya lagi ingusan. Ya. Kalau sudah kayak gini katanya lagi anaknya lagi demam. Macam-macam saja ada. Ya. Kenapa? Ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang ini dari nikmat yang agung ini. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah membedakan. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan yang tidak diberikan ilmu oleh Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Apakah sama orang yang punya ilmu dan gak punya ilmu? Ini sindiran. Kinayah, kiasan, bahwa hakikatnya gak sama. Orang yang tahu dan gak tahu itu gak sama. Orang yang punya ilmu dan gak punya ilmu itu gak sama. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu? Lalu dalam ayat ini Allah katakan kepada kita, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu itu darajat, disebutkan dalam bentuk jamak. Ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Bukan disebutkan darajah satu, bukan, tapi darajat, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau membawa riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya darajat yang dimaksudkan di sini adalah Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman lagi berilmu itu 700 derajat. Dan satu derajat, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun, kata Ibnu Abbas. Adakah kita punya usia sampai 500 tahun? Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara satu derajat dan derajat yang lain itu ditempuh dalam waktu 500 tahun perjalanan. Jangan bayangkan ya, 500 tahun itu, kalau 500 tahun disebutkan dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah, kalau disebutkan 500 tahun atau 3 tahun perjalanan atau 5 tahun atau 1 hari perjalanan, jangan terbayangkan dalam benak kita bahwa perjalanan itu adalah dengan pesawat ya. Tetapi perjalanan yang dimaksudkan itu ada 3 saja. Pertama, perjalanan kaki, jalan kaki. Yang kedua, berkuda atau berunta atau keledai. Unta dibedakan dengan kuda dan keledai. Unta dan keledai sama, kuda beda. Ibaratnya kalau zaman sekarang ini, zaman modern, unta itu mungkin pesawat ya, keledai itu ya mungkin sepeda ontel, gitu ya. Kemudian unta yang mungkin berada di tengah-tengah daripada itu. Artinya
betapa jauhnya jarak yang ditempuh, ya, yang menunjukkan betapa tinggi dan agungnya kedudukan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang muslim paham akan hal ini, mengerti akan hal ini, maka dia akan antusias, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan bersemangat, dan dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu itu. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang kita dalam urusan dunia itu kita lebih mempunyai persiapan ketimbang dalam urusan akhirat. Saya berikan contoh saja kalau dalam urusan dunia. Itu kalau misalnya kita mau dagang itu kita sudah punya banyak sekali persiapan. Atau kadang-kadang kita belum dagang, kita sudah survei dulu kira-kira jenis perdagangan apa, kemudian bagaimana pasarnya, kemudian apa yang harus kita siapkan, strategi-strategi dagangnya bagaimana, kita bentuk tim, kemudian kita baru eksekusi apa yang mau kita lakukan. Ini dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama kadang-kadang kita itu ya serba katakanlah kepepet, nggak punya persiapan sama sekali. Begitu ada majelis ilmu, enggak, kita ada sibuk dulu. Saya mau sibuk apa? Ngantar anak sekolah. Mau sibuk apa? Ngantar istri beli kangkung di pasar. Ya. Mau apa? Mau beli apa? Susu buat apa? Bayi, macam-macam. Begitu pengajian datang terlambat. Datang pun ngantuk-ngantuk. Dapat apa? Ya syukur-syukurlah sudah. Dapat doa malaikat itu aja sudah. Ya. Nah. Tapi kalau dapat ilmu ya belum tentu ya. Kualitasnya berbeda. Sebab itu kalau di dalam ilmu hadis, periwayat dan ilmu hadis terkadang inilah yang kemudian orang-orang yang sangat membenci dakwah sunnah ini, mereka kadang-kadang melakukan apa? Membenturkan satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Membenturkan satu buku dengan buku yang lain. Ya, dengan alasan kok buku ini seperti Al-Kabair Adz-Dzahabi. Al-Kabair Adz-Dzahabi itu saja kalau antum punya kitab itu, Al-Kabair Adz-Dzahabi itu kalau nggak salah ada 6 cetakan yang isinya semua berbeda. Isinya semua berbeda. Artinya kalau sama ya sama pada bagian tertentu, tapi ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ada yang nggak ada yang ada juga di sebagian riwayat. Nah ini kalau orang yang benci terhadap dakwah ini, mereka katakan, ini apa nih orang-orang ini? Orang-orang salafin, orang-orang Saudi ini nerbitkan buku sudah dihapus-hapus sebagian. Ya. Sudah dihapus sebagian, apa ditambah sebagian, melakukan distorsi sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga berangkat dari pemikiran inilah mereka menolak suatu kitab yang spektakuler sekali dalam membantah akidah Asy'ariyah, yaitu Al-Ibanah miliknya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau taubat dari akidah Asy'ariyah, beliau nulis kitab untuk membantahnya, itu Al-Ibanah. Ini mereka membantahnya, Al-Ibanah itu bukannya kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari, itu distorsi, itu dibuat oleh orang-orang Wahabi. Kenapa? Lalu menampilkan yang semacam ini. Tapi sesungguhnya tidak demikian sesuai dengan prasangka mereka. Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan, saya isyaratkan bahwa kadang-kadang penuntut ilmu ini datang sudah di pertengahan, kadang sudah terakhir, atau kadang datang ngantuk-ngantuk. Ada yang kadang datang dengan penuh semangat, sehingga catatan mereka berbeda-beda. Begitu catatan mereka berbeda-beda, waktu berlalu, zaman berlalu, manuskrip-manuskrip peninggalan catatan-catatan mereka ini tersebar di beberapa tempat. Dah, begitu para peneliti datang untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip tersebut untuk membuat kitab, dapatlah manuskrip yang berbeda-beda dari catatan si A berbeda dengan si B, si C, sehingga ini yang diterbitkan oleh penerbit ini berdasarkan catatannya murid Al-Imam Adz-Dzahabi si A. Ini berdasarkan cucu muridnya Imam Adz-Dzahabi si B. Ya, ternyata isinya berbeda karena kadang-kadang ngantuk, tulis cuma sepenggal. Ya. Atau kadang-kadang tulisnya karena dia sudah hafal ayat-ayat Al-Quran, kadang nulisnya cuma di pertengahan aja. Atau hadis sudah dia hafal, dia nggak tulis semua hadis. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi seluruh hadis, dia tulisnya cuma sepenggal depannya aja. Karena dia sudah tahu, belum sempat dikoreksi, sudah wafat pemilik catatan ini. Nah, manuskrip perbedaan manuskrip inilah yang kemudian sampai di tangan kita, lalu dikerjakan oleh para peneliti, yang para imam-imam ahli tahqiq di zaman ini, sehingga orang yang nggak paham nuduh bahwa kita itu melakukan distorsi terhadap kitab-kitab para ulama. Anggaplah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kabar selalu tersebar bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa nama Al-Imam An-Nawawi? Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Siapa di sini yang madhab Syafi'i? Ada ya? Yang nggak ada madhab siapa? Kalau nggak ada madhab saya sapa. Ya.
Nggak boleh. Kalau nggak ada madhab itu nanti ngarang-ngarang sendiri beragama. Nggak boleh. Ya, kita ini harus kembali kepada para ulama. Butuh kaul ulama. Yang lebih alim terhadap kita itu ulama. Jadi kita nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa kaul ulama. Ya. Jadi madhab itu harus ada. Artinya pandangan imam-imam itu mesti ada, supaya pendapat kita tidak keluar dari pandangan mereka. Tetapi yang nggak boleh itu adalah ketika kita taklid buta terhadap pendapat-pendapat para ulama itu. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan salafiyun itu nggak bermadhab, salah. Kita ini bermadhab. Kalau nggak bermadhab itu, itu sesat, Pak. Ya. Kita menganggap diri Abu Bakar As-Siddiq karena nggak bermadhab. Ya, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Mujtahid mutlak. Lah, Anda mujtahid mutlak apa bukan? Bahasa Arab saja nggak tahu, cuma tahu anak ente. Ya kan? Cuma tahu anak ente kok mau jadi mujtahid mutlak, ya kan repot, nggak bisa. Ya. Sebab itu ini Anda katakan Imam An-Nawawi rahimahullah itu madhab Syafi'i, madhab fikihnya. Tapi beliau ulama ahlul hadis. Sama dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, juga madhab fikihnya adalah madhab Asy-Syafi'i. Tapi beliau ulama ahlul hadis. Ya, dan banyak ulama-ulama ahlul hadis bermadhab fikih Syafi'i. Al-Imam Ad-Dhahabi juga madhab fikihnya Syafi'i. Al-Imam Bukhari dalam Tabaqat Syafi'iyah juga disebutkan bermadhab Syafi'i. Ya. Nah, tapi mereka fikih-fikih mereka dibangun di atas hadis. Maka karena mereka ahlul hadis. Nah, Al-Imam An-Nawawi tersebar di kalangan kaum muslimin bahwa beliau memiliki akidah Asy'ariyah. Pernah dengar? Ya. Sebab itu Asy'ariyah ini, wah getol ini, Imam Nawawi saja Asy'ari, Imam Al-Hafidh Asy'ari, ya. Nah, tapi keterangan guru ana, yakni Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizana wa hafizahullah, salah seorang murid Syekh Al-Alama Albani rahmatullah alaih, yakni Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali. Beliau mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi itu bukan Asy'ari tulen. Tapi beliau disebut Asy'ari karena di dalam syarah Sahih Muslim itu terdapat pendapat-pendapat Asy'ariyah di dalam permasalahan akidah. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi rahimahullah ketika mengumpulkan Sahih Muslim itu memberikan syarah, itu masih sebatas menulis catatan yang beliau hadiri dari guru-guru beliau. Jadi begitu mendengarkan penjelasan ditulis, jadilah buku. Jadilah kitab yang namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Karena Imam Nawawi itu satu hari ada 12 pelajaran yang beliau pelajari. Kalau Bapak Ibu kita semua kira-kira satu hari berapa pelajaran? Satu hari berapa pelajaran? Ya, paling tinggi satu hari ya pelajarannya di IFB saja Pak Ustadz ya. Nah, IFB itu banyak baca, banyak pusing juga kalau baca itu ya. Nah, Imam Nawawi itu satu hari 12 pelajaran yang beliau punya. Jadi beliau dalam syarah Sahih Muslim itu belum sempat melakukan tahqiq, belum sempat untuk meneliti dan merajihkan bahwa ini yang rajih, ini yang kuat, ini yang benar, ini belum sempat. Lalu beliau sudah wafat. Maka kitab beliau itulah tersebar. Maka di sana masih ada catatan-catatan yang di dalam bidang akidah itu ada pemahaman Asy'ariyah. Karena sebahagian guru-guru yang beliau duduk di dalam majelis Sahih Muslim mereka itu adalah berakidah Asy'ari. Gitu. Paham maksudnya? Sampai kenapa Al-Imam Nawawi disebut Asy'ariyah ya? Jadi Imam Nawawi disebut Asy'ariyah itu bukan karena beliau sudah melakukan penelitian, sudah mengkaji dalil-dalil, lalu dengan mantap beliau berkeyakinan bahwa beliau berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Bukan. Paham ya? Mafhum ya, ikhwan? Nah, sama ibarat antum ini sekarang kalau jalan kemudian bertemu sama seorang gerbong bermadhab takfiri, kebetulan lewat ada yang foto, cepret. Wah, Ustadz Junaid sama gerbongnya takfiri ini berarti pemantau takfiri, belum tentu gitu. Paham ya? Nah, baik. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian datang di dalam nas-nas, saya berikan beberapa mukaddimah sebelum kita masuk pada bahasan kita ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memuji orang-orang yang memiliki ilmu din itu, kata beliau bahwasanya inna fadlal alim 'alal 'abid
kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim atas orang abid, keutamaan orang yang beramal dengan berilmu itu lebih utama dari orang yang beramal tanpa ilmu. Ingat ya, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu berarti cari ilmunya dulu baru beramal. Ya, jangan beramal baru cari dalil. Repot kalau beramal baru cari dalil. Tapi cari dalil dulu baru beramal. Makanya Imam Bukhari membuat satu bab di dalam sahihnya, itu babul ilmi qabla qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di malam gelap atas seluruh bintang-bintang. Dijelaskan oleh para ulama yang pernah Anda dengar ketika duduk di Darul Hadis negeri Yaman. Kenapa Rasulullah memperumpamakan orang alim dengan bulan di malam purnama yang gelap dan seorang abid dengan bintang di malam yang gelap? Karena bulan purnama itu walaupun dia satu saja, tetapi dia bisa menerangi seantero permukaan bumi ini ketika cahayanya itu muncul, malam cahaya purnama itu. Sehingga semua orang di sudut-sudut rumah, perkampungan-perkampungan bisa mendapatkan faedah atas cahaya bulan tersebut. Walaupun dia cuma satu. Tetapi bintang, walaupun dia banyak, tetapi dia hanya bisa menerangi dirinya sendiri. Dia hanya bisa apa? Menerangi dirinya sendiri. Artinya orang abid dia beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Andai ibadahnya benar, begitu dia wafat, khalas, selesai. Tapi seorang alim, begitu dia beribadah dan ilmunya bermanfaat, dia wafat masih tetap berlangsung keilmuan yang dia wariskan kepada manusia. Maka disitulah keutamaannya, disitulah keunggulannya dia. Namun ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Lalu sampai-sampai Rasulullah mengisyaratkan ketidakpeduliannya manusia dengan mempelajari ilmu din. Dan ini minta maaf ya kepada para pengurus di pengajian ini, kemudian kepada ikhwan semua akhwat, saya memberikan satu nasihat penting sekali di sini, bahwa hendaklah kita di dalam bermajelis ilmu itu kita benar-benar belajar. Yakni belajarlah dari perkara-perkara yang prinsip secara bertahap. Belajar permasalahan akidah dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya Anda belajar kitab Al-Wajibat dalam masalah tauhid, kemudian Al-Qawaidul Arba Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Thalathatul Usul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian naik lagi Kasyfus Syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian naik lagi Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Khalas, silsilah tauhid. Kalau mau lebih di atas lagi, Kitabut Tauhid Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini madhabnya apa? Syafi'i. Madhabnya apa? Syafi'i. Madhab fikihnya Syafi'i. Beliau punya kitab tauhid tebal sekali. Ya, ditulis ya berdasarkan bab hadis dengan sanad lengkap. Lalu kemudian kalau dalam silsilah akidah, mulai dari akidah at-tahawiyah, kemudian lum'atul i'tiqad, kemudian akidah wasitiyah Ibnu Taimiyah, akidah tahawiyah Al-Imam Tahawi, Abu Ja'far Tahawi, kemudian lum'atul i'tiqad Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian naik lagi ke atas, lebih di atas lagi, yaitu akidah Safariyah. Kemudian di bidang hadis, mulai dari hadis Arba'in, kemudian Umdatul Ahkam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi itu teman akrab dengan Al-Imam siapa? Paling terkenal di Indonesia siapa? Yang konon ceritanya tuh punya banyak karamah. Abdul Qadir Jailani ini teman akrab. Ya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi teman akrab sama Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani. Orang Indonesia ini suka modifikasi. Ya. Jadi nama orang pun dimodifikasi. Sampai sepeda motor dari Jepang pun sampai di Indonesia dimodifikasi. Ya. Agama pun dia modifikasi karena hobinya modifikasi. Ya.
Ini Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dinisbatkan kepada negerinya itu Jilan. Ya. Nah, ini beliau teman akrab dan menuntut ilmu ke Irak sama-sama. Berjalan untuk menuntut ilmu di Irak itu sama-sama. Abdul Qadir Jilani dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tapi kemudian sampai di Irak, di sana ada majelis Imam Al-Ghazali dan majelisnya pengikut-pengikut Imam Ahmad. Maka Al-Imam Abdul Ghani duduk di majelisnya Hambali, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani duduk di pengajiannya siapa? Al-Ghazali. Maka kadang-kadang ada ketergelinciran, ya. Nah, Taib. Kemudian Umdatul Ahkam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi naik ke atas Bulughul Maram. Di tabakat Bulughul Maram ini ada dua kitab yang jadi pilihan, yaitu Al-Muharrar dan Bulughul Maram. Al-Muharrar ditulis oleh Ibnu Adi, Bulughul Maram ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Tetapi Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin menyarankan Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ketika dulu kita mulai berdakwah, saya waktu itu belum ke negeri Yaman, itu kita pernah meminta nasihat kepada para ulama, kitab-kitab apa yang kita ajarkan di Indonesia, di markis-markis ilmu. Maka mereka menyarankan Bulughul Maram. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan kenapa Bulughul Maram dikedepankan daripada Al-Muharrar. Karena dilihat dari sisi penulis, Ibnu Hajar lebih alim daripada Ibnu Adi, ya. Nah, makanya dipilihlah karangan orang yang lebih alim untuk dipelajari di ma'had. Maka Bulughul Maram. Di atas Bulughul Maram baru Anda bisa mempelajari kitab-kitab hadis, mungkin mulai dari yang paling inti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Jadi Anda yakin kalau antum belajar selama 4 tahun di sini ada siapa yang sudah kenal dakwah ini, sudah belajar selama 10 tahun? Siapa? Sudah berapa lama mengenal manhaj dakwah ini? Sudah berapa lama mengenal sunnah? Coba, yang 5 tahun coba. Sudah ada? Yang 5 tahun? Oh, berarti semua baru sebulan ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau belajar dengan cara seperti ini, maka insya Allah 5 tahun antum gak perlu masuk pesantren, sudah insya Allah jadi da'i, ya. Insya Allah jadi da'i. Maka Anda sarankan di ma'had, di masjid, apalagi markas ilmu gini, tentukan kitab secara rutin di bidang akidah atau bidang tauhid atau hadis, lalu suruh ustadznya ngajar kitab itu. Kalau dia belum tahu, suruh dia belajar lagi ke ustadz yang lebih tahu. Jangan malu, gak apa-apa. Ya, di bidang hadis di Indonesia ini adalah bisa mempelajari, ada majelis Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya, di Krukut. Saya pekan kemarin sempat hadir dan saya melihat majelis ini, masya Allah, majelis hadis yang luar biasa sekali. Ya, saya duduk di majelis itu, saya membayangkan ketika saya masih berada di negeri Yaman, ya, bagaimana para ulama memprediksi rijal-rijal, nama-nama perawi itu, masya Allah sekali. Nah, ini jangan malu duduk di sana. Ya, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Begitulah. Jadi jangan, maaf, yang ingin saya sampaikan biar tidak panjang, saya ingin sampaikan di sini adalah jangan mendatangkan ustadz dengan kajian-kajian yang bersifat tematik, yang tema-temanya kadang-kadang membingungkan. Di bawah apa ya judulnya yang paling keren? Di bawah pelangi, ya, di bawah pelangi aku menunggu, kan repot gitu ya. Atau ya, pertemuan pertama di lampu merah misalnya, ini ajaib ya. Nah, jangan suka gandrongin yang kayak gitu. 15 tahun, 20 tahun antum ngaji, kalau kayak gitu nggak tahu apa-apa, bakalan nggak tahu apa-apa. Maka Anda sarankan kepada antum ngaji, benar-benar ngaji, karena itulah uslub dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dakwah salafiyun dibangun di atas pondasi yang kuat. Apa pondasi yang kuat? Bukan hanya sekedar Quran Sunnah, bukan. Kalau hanya sekedar Quran Sunnah di Indonesia ini, sebelum ada dakwah salafi sudah ada Persis. Sebelum ada dakwah salafi sudah ada Muhammadiyah. Tahun 1823 Hijriah itu sudah ada Muhammadiyah, Masehi. Sudah ada. Itu Quran dan Sunnah. Tetapi ada satu prinsip yang sangat menonjol dalam manhaj dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah ini. Inilah yang harus dikaji. Harus dikaji dan dipelajari secara runut. Nah, kemudian sampai kenapa saya ingin mengatakan suatu
kesedihan saya, satu kegembiraan sekaligus sebuah kekhawatiran saya. Yaitu saya gembira ketika dakwah salaf ini di Indonesia, subhanallah, luar biasa sekali. Berkembang. Di mana-mana orang sudah jenggotan, orang sudah tidak muslim lagi, orang sudah kemana-mana dengan celana cingkrang sudah biasa, alhamdulillah. Ya, orang sudah menampilkan sunnah di mana-mana, muamalahnya juga sudah alhamdulillah muamalah yang syar'i, syar'i mungkin ya, sesuai dengan kesanggupan. Ini alhamdulillah, pengajian di mana-mana alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi suatu hal yang saya khawatirkan adalah pengajian-pengajian ini kosong dari tahsilul ilm. Pengajian-pengajian ini rata-ratanya cuma umum saja. Dia tidak bisa menjadi pondasi bagi dakwah salafiyun. Dia hanya jadi obat penenang. Anda datang ibarat dikasih bius, tenang, keluar kambuh lagi penyakitnya. Ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ini yang mengkhawatirkan. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau demikian adanya, akhirnya berebutan jamaah. Kalau sudah berebutan jamaah, ustadz-ustadznya mulai tampil beda lagi. Ya, kalau boleh ya pakai belangkon ya belangkon lah itu kan. Sebenarnya ini bukan perkara tidak boleh dan boleh, bukan perkara itu, bukan perkara haram dan halal, boleh-boleh saja. Tetapi Anda perlu mempertahankan eksistensi Anda membawa ini dakwah gitu. Ya. Anda harus tampil bahwa Anda ini dengan dakwah Anda seperti ini. Jangan terlalu melebur. Nanti lama-lama susah. Kenapa? Karena sudah merupakan sunnatullah. Minyak dan air gak pernah bersatu. Jadi jangan pernah menyatukan minyak dan air. Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Inilah yang kemudian mengkhawatirkan. Maka begitu sudah terjadi perebutan, akhirnya kita lihat di satu kota yang kecil ada majelis taklim 15. Sayang kan? Terjadi pergeseranlah di antara para majelis taklim, para pengurus-pengurus dakwah ini, subhanallah. Dan ini beberapa tahun yang lalu ana nasihatkan di Jawa Timur. Alhamdulillah pengajian-pengajian majelis-majelis yang ada itu panitia-panitianya bubar semua, melebur jadi satu panitia. Alhamdulillah mereka besar. Artinya kalau kota itu terlalu besar tidak ada masalah. Tapi kalau kota cuma kecil saja ya sudahlah, cukupkan diri dengan apa yang ada. Semua bertahun di situ insya Allah untuk keselamatan. Supaya jangan ada sebuah tandingan. Kadang-kadang ada saling tandingan, dan nanti repot gitu. Nah ini bencana. Maaf saja ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini nasihat anak pada kesempatan ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, baina yadayi sa'ah ayyamun yurfa'u fiha al-ilm wa yanzilu fihinna al-jahl. Sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat sampai kebodohan itu akan merata dan ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Abu Dzar di dalam Sunan Ad-Darimi itu pernah mengatakan begini, mali ara ulama'akum yadhabuna wa juhalakum la yata'allamun. Kenapa saya ini kok bingung melihat ulama-ulama kalian ini sudah pergi semua, ya ini sudah wafat semua, sementara orang-orang jahil di antara kalian ini nggak mau belajar, ya nggak mau belajar. Ya sekedar yang penting anaknya sudah masuk pesantren, sudahlah, yang penting anak kami sekolah biar dia bisa berhasil, Pak Ustadz dia lebih baik dari saya. Iya benar, anak Anda perlu berhasil, anak Anda perlu selamat dari azab Allah, tapi Anda sendiri juga butuh selamat. Ya kan? Anak Anda belajar dimasukin di pesantren, sekolah untuk motivasi, tapi Anda juga perlu membekali diri Anda supaya mendapatkan keselamatan. Maka belajar. Ketika orang tidak belajar, maka ini adalah bencana. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Lalu ketika manusia ini sudah menyimpang sedemikian rupa, sudah tidak memperdulikan lagi, sudah tidak punya ambisi, motivasinya sudah kurang dalam belajar, maka terjadilah di sana banyak pengkaburan terhadap agama. Banyak terjadi distorsi dalam agama. Banyaknya para dai-dai yang menyimpang. Maka disebutkan oleh para ulama, sebab-sebab penyimpangan itu semuanya berporos pada 3 perkara saja. Perkara yang pertama al-jahl, kebodohan.
Ketika manusia sudah tidak lagi belajar, sudah tidak punya ambisi untuk belajar, sudah kurang motivasinya untuk belajar, maka tersebar kebodohan, maka di sini rentan untuk terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Sebab yang kedua adalah mereka su'ul fahmi. Mereka punya pemahaman yang jelek, mempunyai pemahaman yang jelek. Kenapa mereka mempunyai pemahaman yang jelek? Sebabnya dua, sebab menonjol. Seseorang bisa punya pemahaman yang jelek itu sebab yang menonjolnya dua. Pertama, yattabi'una ahwa. Dia memperturut hawa nafsunya untuk membenarkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua adalah dia mempunyai syubhat. Dia mempunyai apa? Syubhat. Ketika pada diri seseorang ada kecenderungannya untuk memperturut hawa nafsunya, maka dia akan menyimpang. Begitu pula ketika pada diri seseorang ada pada dirinya syubhat, maka dia pun akan menyimpang. Sebab yang ketiga adalah su'ul qasdi. Tujuannya jelek, niatnya jelek. Niatnya apa? Jelek. Jeleknya apa? Jeleknya untuk mendapatkan ambisi dari ambisi keduniaan. Ya. Ketika seseorang dengan agama ingin mendapatkan ambisi keduniaan, maka niatnya jelek, maka di sini rentan dia terjatuh ke dalam penyimpangan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Kalau saja engkau memperturut hawa nafsu, memperturut keinginan manusia. Maka ini Anda katakan lagi ya, dakwah al-haq ini punya ciri khas tersendiri dan dia membedakan. Dia tidak bisa ikut tren. Dia tidak bisa ikut tren. Dalam batasan-batasan tertentu ya. Jangan Anda meleburkan dakwah ini sampai dakwah ini tidak lagi punya batasan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan lawittaba al-haqqu ahwa'ahum. Kalau kebenaran ini harus digiring mengikuti keinginan kebanyakan manusia, lafasadatis samawati wal ard, niscaya langit dan bumi ini akan hancur, wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kalau seandainya al-haq ini Anda bawa supaya mengikuti keinginan manusia, kebanyakan manusia, maka al-haq ini akan kehilangan ciri khasnya. Dan begitu ketika kehilangan ciri khasnya, manusia mempunyai banyak syubhat, manusia mempunyai banyak penyimpangan, maka disitulah akan terjadi kehancuran pada langit dan bumi ini dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menasihatkan kita dalam perkara yang mulia ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan alaikum bil ilmi qabla an yuqbada. Wajib bagi kalian untuk belajar, wajib bagi kalian untuk belajar. Belajar itu yang saya maksudkan adalah belajar ilmu. Ya, bukan belajar apa? Penenang hati, bukan. Nanti di dalam ilmu itu ada penenang hati, ada. Karena tidak mungkin dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada penenang hati. Pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada penenang hati. Alaikum bil ilmi. Wajib bagi kalian untuk belajar. Wajib bagi kalian untuk belajar. Qabla ayyuqbadha, sebelum ilmu ini diangkat. Waqadduhu, dan diangkatnya ilmu itu dengan dahabul ulama atau dahabu ahli, dengan wafatnya para ahlinya. Kemudian apa kata beliau? Innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Sungguh kalian nanti akan mendapati satu kaum di akhir zaman. Perhatikan nasihat Ibnu Mas'ud ini. Sungguh kalian nanti akan mendapati suatu kaum di akhir zaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah, yang mereka menyangka bahwa mereka mengajak manusia kepada kitab Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka mengajak manusia kepada kitab Allah. Tetapi apa? Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Tetapi mereka telah melemparkan Al-Quran itu, mereka telah melemparkan kitab Allah itu wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Artinya apa? Sekilas, sepintas, ketika Anda melihat dakwah mereka, terkesan bahwa mereka mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah.
Dan begitu pun klaim mereka. Mereka mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau dicermati sebaik-baiknya, dikembalikan kepada para ulama yang rasikh, yang dalam ilmunya, mereka melihat, meneliti, mengkaji sepanjang dakwah tersebut, maka mereka, para ulama ini akan menyimpulkan kepada kita bahwa sesungguhnya dakwah itu bertabrakan secara frontal dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun pada casingnya dia mengklaim bahwa dia mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi waqad nabatuhu wara'a dhuhurihim, sungguh dia telah melemparkan Al-Quran dan Sunnah itu ke belakang punggung-punggungnya. Begitulah nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebab itu ikhwan fillah azza wa iyyakum, supaya kita tidak terjatuh di dalam dan tidak larut di dalam berbagai macam upaya-upaya untuk pengkaburan agama, penyimpangan baik dari tiga sisi penting yang kita katakan tadi, yaitu al-jahal, kebodohan, kemudian su'ul fahmi, jeleknya pemahaman, kemudian yang ketiga adalah su'ul qasdi, jeleknya tujuan, niat yang tidak benar, niat yang tidak lurus. Supaya ini bisa tercapai, kalau ini adalah penyebab terjadinya penyimpangan, nah ini kalau kita katakan su'ul fahmi itu yang bagaimana Ustaz ya? Kalau zaman sekarang ini kan zaman online, mencari follower itu su'ul fahmi ya. Su'ul qasdi, kalau antum bikin konten agama tujuannya semata-mata cari follower, ini su'ul qasdi. Iya kan? Su'ul qasdi bukan? Su'ul qasdi. Ustaz kan kita dapat bayaran sekian banyak dari YouTube. Iyalah, itu memang. Ini untuk dakwah juga, iya untuk dakwah. Semua orang, hatta penjual di pasar itu bilang untuk dakwah dia kan. Untuk dakwah juga. Makanya qanafiddina azanillahu wa iyyakum, supaya ketika manusia tersesat dengan tiga sebab ini, maka agama ini dijaga supaya jangan ada kesesatan. Harus dijaga pangkalnya ini, harus dijaga tiga perkara ini. Dijaga supaya umat ini tidak bodoh, umat ini tidak larut dalam kejahilan, yaitu dengan cara apa? Mengajarkan mereka ilmu agama secara ta'sil, secara rinci, bertahap, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Nah, supaya apa? Sumber penyimpangan yang pertama ini hilang. Yang kedua, kalau seandainya manusia itu punya pemahaman yang menyimpang, maka benarkan pemahaman mereka. Bagaimana cara membenarkan pemahaman mereka? Manusia ketika dia menyimpang dengan su'ul fahmi itu rata-rata karena dia mengandalkan akalnya, kecerdasan pikirannya daripada wahyu. Daripada apa? Wahyu. Maka disitulah terjadi penyimpangan. Nah, supaya tidak terjadi penyimpangan pada bidang su'ul fahmi, manusia harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar, bukan kepada wahyu semata. Dengar ya, perhatikan ucapan anak baik-baik, jangan salah paham. Manusia dikembalikan kepada pemahaman yang benar, bukan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Bukan. Paham maksudnya? Dalam tanda kutip. Kenapa? Karena hanya kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, ini bisa dengan pemahaman yang menyimpang. Bisa dengan apa? Pemahaman yang menyimpang. Maka kita katakan dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Kalau Al-Quran dan Sunnah sudah otomatis ya, gak mungkin kita kembalikan kepada ilmu apa, kejawen atau ilmu pertapaan, gak mungkin. Kalau bicara agama pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya sering terjadi penyimpangan dalam Al-Quran dan Sunnah ini karena su'ul fahminya, pemahamannya salah. Makanya pemahamannya yang harus diluruskan. Bukan dalilnya yang salah, pemahamannya yang salah. Ana berikan contoh beberapa pemahaman yang menyimpang dalam meletakkan dalil ya. Kita tahu ya, di Indonesia ini ya, tidak usah bicara jauh-jauh, di Indonesia ini ada pemahaman yang mereka itu nggak mau sholat di masjid-masjid umum. Dan kalau Anda datang ke masjid mereka, keluar pasti dia ngepel, ya, dia bersihkan. Wanita-wanitanya itu tidak mau bertamu ke rumah antum, dan wanita-wanita antum kalau bertamu ke rumah, ke istri-istri mereka, keluar juga dia bersihkan. Boleh dia datang bertamu di rumah Anda itu kalau dia dalam keadaan haid. Kenapa? Karena najis dengan najis nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Kok bisa begini Ustaz? Pemahaman mereka ini, ya mereka berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Ingat, bukan mereka berdiri di atas undang-undang KUHP, bukan. Bukan mereka berdiri di atas hukum adat, bukan. Berdiri di atas Al-Quran wa Sunnah. Apa? Al-Quran dan Sunnahnya. Sunnahnya mengatakan begini:
Hadis yang sahih, yang tidak diragukan kesahihannya. Bukan hadis riwayat Al-Imam Abdurrahman An-Nasa'i, bukan riwayat Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, bukan riwayat Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, bukan Abu Daud At-Tayalisi, bukan riwayat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bukan Al-Imam Muslim An-Naisabur, bukan riwayat kitab-kitab sunan, tapi riwayat kitab Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, yang kata Imam Nawawi seluruh para ulama di dunia ini telah menerima dengan penerimaan yang mutlak terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya saja Sahih Bukhari lebih dikedepankan karena lebih banyak faedahnya dan lebih tertib babnya. Ya. Maka Imam Nawawi juga mengatakan dalam mukaddimahnya, tidak ada kitab di bawah kolong langit ini yang paling sahih setelah Al-Quran daripada Sahih Bukhari. Apa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sementara tidak ada ikatan bai'at di lehernya, dia tidak punya sumpah janji setia kepada pemimpinnya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini sunnah inilah mereka pegang di atasnya. Lalu kalau mati jahiliyah, mereka berlogika, orang-orang jahiliyah itu orang muslim atau orang musyrik? Orang musyrik. Kalau orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najis, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi antum ini sudah baiat belum? Sudah baiat belum? Kalau belum baiat, ingat loh, belum baiat. Kalau belum baiat nanti mati jahiliyah. Kalau mati jahiliyah, Al-Qur'an mengatakan orang jahiliyah itu najis, berarti najis nih. Waduh, bahaya. Ya. Maka gini, kalau kayak gini menyimpang apa enggak? Menyimpang. Apa yang menyimpang? Bukan Al-Qur'annya, bukan hadis Nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Pemahamannya. Maka itu lagi saya katakan bahwa untuk mengembalikan manusia kepada manhaj yang lurus, mengembalikan manusia kepada agama yang benar, supaya harus menyingkirkan darinya sebab yang kedua yang menyebabkan manusia menyimpang, yaitu pemahaman yang buruk. Nah, pemahaman yang buruk ini harus dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Pertanyaannya, pemahaman siapakah itu ya Ustaz? Pemahaman siapa? Pemahaman Anda? Pemahaman guru Anda? Atau pemahaman siapa? Kakek Anda? Maka dari itu, bukankah akal kita ini adalah agama, bisa menakar kebenaran dan keburukan? Allah memberikan kita kecerdasan kan untuk membedakan antara baik dan buruk. Maka kita katakan benar. Tapi akal siapa yang menjadi patokan? Karena akal manusia ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasan dan latar belakang pendidikan mereka. Anda mungkin punya kecerdasan luar biasa, ya saya mungkin punya kecerdasan pas-pasan, apalagi dari kampung, ya nggak pernah sekolah tinggi-tinggi misalnya, ya datang ke sini di acara halal, pameran halal aja udah bingung-bingung, ini apa ya Ustaz? Saya nanya ke teman-teman, ini apa ini yang besar-besar ini? Oh ini diampun nggak ada Ustaz. Nah, di sini aja udah berbeda nih, udah berbeda. Iya. Nah, maka apakah pakai akal saya atau akal Anda? Nanti kalau akal Anda, nanti ada lagi yang lebih pintar dari Anda, ada lagi. Pakai akal siapa lagi? Pakai akal si Habibie, ada lagi yang lebih pintar lagi. Karena itu, akal manusia itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda pengetahuan tingkat kecerdasannya. Sebab itu Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, di dalam kitabnya Syarhu Sunnah Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari ini adalah murid dari murid Imam Ahmad. Murid Imam Ahmad. Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarhu Sunnah mengatakan begini, Al-aqlu mauludun, akal itu terlahir, akal itu adalah ciptaan Allah. Maka apa? U'ti kullu insanin minal aqli ma aradallahu azza wa jal. Setiap manusia diberikan pikiran dan akal itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yatafawatuna minal uquli mithla dzarrati fis sama. Allah membagikan akal, Allah menciptakan akal manusia kepada masing-masing orang itu dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda sebagaimana berbeda-bedanya bintang di langit.
Ada bintang yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat terang, ada yang tidak terang. Itulah akal manusia. Kalau seperti ini, akal yang berbeda-beda seperti ini, maka tidak bisa dijadikan standar untuk mengukur kebenaran wahyu. Ya. Tidak bisa dijadikan standar untuk beragama. Kenapa? Karena pasti menghadapi perbedaan dan perselisihan. Pasti akan frontal dia berbenturan. Antum paksakan ya. Paksakan seorang anak yang tingkat pendidikannya cuma SLTPE untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh seorang doktor atau profesor, ini berbeda. Pasti mereka akan berbantah-bantahan tuh. Pasti. Yang profesor mengatakan dia yang benar, yang anak ini juga mengatakan dia yang benar. Ya. Kenapa? Karena terjadi kesenjangan pemikiran, kesenjangan pengetahuan. Sebab itu Allah yang Maha Rahman tidak meletakkan agama ini pada akal manusia. Allah tidak meletakkan agama yang bijaksana, agama yang adil, agama yang sempurna ini pada akal manusia. Kenapa? Karena itu tadi permasalahannya. Akal manusia bertingkat-tingkat, akal manusia berbeda-beda, kecerdasan manusia berbeda-beda. Maka tidak bisa meletakkan agama padanya. Karena nanti manusia tata cara beragama pun berbeda-beda. Sebab itu kalau antum lihat orang yang beragama dengan akal di suatu tempat akan berbeda dengan di tempat yang lain. Kenapa? Karena tentu ide-ide yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang ada di suatu tempat tidak sama dengan ide yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang ada pada tempat yang lain. Ya. Nah, dan kalau pada akal manusia, maka agama ini akan mengalami apa? Revolusi. Akan mengalami perubahan terus-menerus sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia. Kalau dulu misalnya, kalau diletakkan agama pada akal, dulu belum ada drum band ya, belum ada organ ya, belum ada gitar-gitar yang hebat-hebat. Ya orang mungkin beragama dengan biola mungkin, atau beragama dengan dia bisa pukul-pukul kaleng atau apa. Tapi begitu semakin berkembang, teknologi semakin maju, dia beragama mungkin pakai trompet yang panjangnya bisa dari sini sampai ke kipas angin. Karena perkembangan zaman. Ya. Maka agama ini yang tadinya mungkin dia sholat cuma ruku dan sujudnya, mungkin lama-lama karena dia berpikir dari sisi kesehatan, ini perlu ada gerakan-gerakan tambahan, Ustaz, ada senam-senam yang lain. Maka dia bikin lagi sholat itu bisa berubah lagi sesuai dengan perubahan pengetahuan manusia. Ya, sesuai dengan pengetahuan manusia. Maka supaya itu tidak terjadi, agama tidak dibuat yang kayak demikian. Allah tidak meletakkan agama ini pada akal manusia. Lalu Al-Imam Al-Barbahari membimbing kita dengan mengatakan lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim. Wa'lam rahimakallah anna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau bahwasanya agama ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim, tidak diletakkan pada akal dan pendapat-pendapat manusia. Wa ilmuhu indallah wa indar rasulih wa la tattabi' syai'an bihawak. Agama ini datang dari Allah, tidak diletakkan pada akal dan pendapat manusia. Ilmu tentang agama ini ada pada Allah dan Rasulnya. Maka jangan sekali-kali mengikuti atau beragama dengan hawa nafsu. Subhanallah. Ya, jangan sekali-kali beragama dengan hawa nafsu. Dan bukti ya kawan, kalau kita mempelajari tarikh sejarah Islam, ada beberapa hal yang Rasulullah itu ditegur ketika Rasulullah di situ mengedepankan pendapat beliau atas keinginan beliau yang kuat. Yaitu apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW di awal-awal Islam itu beliau sibuk berdakwah, sibuk mendakwakan kaum muslimin. Yang ikut dengan beliau itu orang-orang kecil, para du'afa wal fuqara. Ya, di sana ada Salman Al-Farisi, di sana ada Ibnu Mas'ud, di sana ada Bilal bin Rabah, ya, di sana ada Ammar bin Yasar. Ini sahabat-sahabat yang kecil. Di sana ada Khabbab ibnu Art, ya. Ini sahabat-sahabat yang mereka di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu bukanlah pembesar-pembesar, ya, bukanlah konglomerat, ya. Nah, jadi dakwah Rasulullah ketika itu bukan hanya beliau berdakwah itu, yang pertama-tama menyambut dakwah beliau itu adalah para du'afa wal fuqara. Inilah yang membuat kebencian pada orang-orang Yahudi sehingga mereka menyelisihi ilmu mereka. Disebutkan di dalam sahih bahwa ikhwana fiddin azzanillahu wa iyyakum, ketika dulu di kota Makkah itu orang ummi dan ahlul kitab,
Ya, ketika Rasulullah diutus itu bangsa Arab berada didominasi oleh 3 kelompok manusia, katakanlah begitu. Kelompok yang pertama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu adalah Yahud dan Nasara. Kelompok yang kedua adalah Ummiyun, orang-orang yang apa? Yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Siapa mereka yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis dan tidak beragama dengan agama Nasrani maupun Yahudi? Mereka tidak beragama dengan agama itu. Mereka ini ummi. Ya, ini golongan orang-orang Quraisy Makkah, ya. Nah, orang-orang ummi ini dengan orang-orang Yahudi sebelum diutus Rasulullah itu sering berperang. Sering ada sengketa di antara mereka, terjadi peperangan. Lah, setiap kali peperangan ini Yahudi selalu kalah dari kalangan ummi. Tetapi Yahudi ini selalu mengancam orang-orang ummi. Kata mereka, hati-hati loh ya. Nanti kalau datang Nabi, kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut. Ya, gitu. Karena mereka sudah tahu di dalam apa? Dalam Injil dan Taurat sudah disebutkan Rasulullah, bahkan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Saking detail dan saking dekatnya mereka mengenal Rasulullah, ciri-cirinya, kehidupannya, semuanya. Dan mereka saking yakin bahwa Rasulullah itu pasti datang. Nah, begitu Allah mengutus Rasul, begitu Rasulullah ini diutus, orang-orang ummi ini mulai ingat, oh ini yang dijanjikan oleh Yahudi. Kami duluan deh menerima dakwah ini supaya kami gak kalah kalau perang sama mereka. Karena kalau kami gak duluan, nanti mereka yang beriman kepada Rasul ini, kepada Nabi ini, mereka perangi kami pasti kalah nih. Ya? Sudahlah kami beriman duluan. Ummi ini kan gak punya kitab, mereka orang-orang jahil. Tapi karena mereka percaya dengan apa yang dijanjikan oleh ahli kitab, mereka duluan beriman kepada Rasul. Begitu mereka duluan beriman kepada Rasul, apa kata para Yahudi? Kalau kayak gitu nggak mau lah, kami nggak mau beriman kepada dia. Ngapain kami duduk bersama dengan orang-orang itu? Dulu kami musuh, mereka orang-orang kecil, nggak punya jabatan, orang-orang jahil, nggak punya pengetahuan, nggak mau lah. Biar aja. Inilah yang membuat mereka menolak dakwah Rasulullah. Lalu Rasulullah berdakwah. Lalu beliau sangat berambisi supaya pembesar-pembesar itu mau masuk Islam. Ya, karena ya sudahlah, tabiat manusia bahwa kalau kita ini kadang-kadang yang berpikir ya, kalau seandainya ada konglomerat yang bisa berjalan dengan saya sama-sama, mungkin masjid ini 2 bulan bisa jadi besar. Ya kan? Angan-angan manusia ya, biasa. Atau ya, kalau saya bersama dengan Pak Presiden, barangkali ya saya bisa dakwah ini bisa tercover supaya sedemikian rupa, ya kan? Angan-angan manusia. Dan Rasulullah sebagai manusia biasa. Bahkan ketika Rasulullah lupa dalam sholat itu dibenarkan oleh seorang rawi, seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain, ya Rasulullah, kasarta. Apakah engkau kasar atau terjadi sesuatu dalam sholat? Kata Rasulullah, saya tidak kasar dan tidak terjadi sesuatu. Kata Dzul Yadain, ya Rasulullah, sholat tadi itu cuma 2. Ini harusnya 4, ya, harusnya 4. Karena sholat di siang hari, zuhur apa asar. Jadi harus 4, tapi tadi cuma 2 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, balik lagi kepada sahabat, benar yang dikatakan Dzul Yadain. Kata mereka, ya benar ya Rasulullah. Waktu itu ada Umar dan Abu Bakar, tapi Umar dan Abu Bakar enggan untuk menyampaikan kepada Rasul. Dzul Yadain ini agak ceplas-ceplos barangkali gitu ya, sahabat yang mulia ini. Maka berani diri dia itu sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara teman-teman kita ini juga ada yang gitu, jadi nggak apa-apa, nyantai aja biasa. Kadang-kadang duduk sama ustadz, yang ditanya ustadz dia aja yang jawab. Ya. Ini juga ya, ini sebenarnya juga adab yang kurang bagus, tapi biasa, ini sudah ada sejak zaman lama. Ya. Nah, maka kadang-kadang gak ditanya pun dia jawab. Dan hebatnya dia tuh jawab di depan ustadz gitu loh. Itulah hebatnya para penuntut ilmu. Ya. Nah, sampai apa? Begitu Dzul Yadain sampaikan, kata Rasulullah, oh gitu ya? Iya ya Rasulullah. Rasulullah sholat lagi 2 rakaat, setelah itu beliau salam, lalu beliau sujud sahwi 2 kali. Apa kata Rasulullah? Innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna. Sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian, saya manusia biasa, saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya. Jadi karena itu sifat manusia, Rasulullah berkeinginan supaya tadi para konglomerat, para donatur, para bangsawan ini juga masuk Islam. Ya kan? Karena para sabiqun yang pertama-tama ini orang-orang du'afa wal fuqara. Dakwah ini butuh fulus, Pak. Dakwah butuh anggaran juga ya. Di zaman itu loh, padahal cuma jalan kaki tapi juga butuh sokongan dana ya. Maka begitu Rasulullah berkeinginan, orang-orang Quraisy punya tawaran kepada Rasulullah. Apa tawaran mereka? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bisa duduk bersama dengan engkau, tapi ij'al lana majlisan.
buatkan kepada kami satu majelis khusus supaya natafaham, kami bisa saling negosiasi, kita bisa berdiplomasi, ya, apa yang kamu mau dan apa yang kami mau, kita bisa buat suatu kesepakatan. Dan ingat, majelis kami itu nggak boleh ada mereka-mereka ini, nggak boleh ada Bilal bin Rabah, nggak boleh ada Ammar bin Yasar, nggak boleh ada sahabat-sahabat yang dianggap du'afa wal fuqara, ya, nggak boleh ada. Dan subhanallah, zaman ini memang benar-benar nyata, ya. Kalau ada konglomerat itu nggak ada du'afa wal fuqara, tidak ada. Konglomerat biasa gaulnya sama konglomerat, padahal harusnya konglomerat itu gaulnya sama du'afa wal fuqara, ya, supaya ada keseimbangan. Kalau sama-sama konglomerat, ya du'afanya makin du'afa lagi. Maka ikhwan fillah azza wa iyyakum, Rasulullah bersemangat gitu loh. Rasulullah oke, ya jadi Rasulullah hampir membuat itu majelis untuk mereka, dan Rasulullah melarang sahabat-sahabat ini gak boleh ada. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu dari langit untuk menegur Rasulullah. Ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Allah. Maka ini yang anak katakan, dan di beberapa majelis ilmu yang mengkaji permasalahan manhaj, anak sering katakan bahwa manhaj dakwah, metode dakwah ini bersifat tauqifiyah, diatur dengan wahyu. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia boleh merekayasa dakwah ini sesuka hatinya, orang yang lebih pantas untuk merekayasa dakwah ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan ya ikhwan, ketika Rasulullah mau mencoba untuk membuat metode dakwah khusus, ditegur oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Mahfum? Paham ya ikhwan? Siapa yang lebih pantas untuk merekayasa metode dakwah? Siapa? Rasulullah. Siapa yang lebih cerdas dalam memahami kondisi dakwah? Siapa? Rasulullah. Siapa yang lebih bijaksana? Rasulullah. Siapa yang akhlaknya lebih mulia? Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah mencoba untuk membuat suatu metode, Allah Rabbuna Jalla Jalaluh menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham tuh? Begitu juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang ngobrol sama pembesar-pembesar Quraisy. Datang sahabat yang mulia Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum muadzin Rasulullah, salah satu muadzin Rasulullah yang ketika itu buta, tidak bisa melihat, datang kepada Rasul, tanya Rasulullah tentang perkara agama. Rasulullah nggak gubris lagi ngomong sama pembesar-pembesar, ya maklum lah ya kan. Kalau ya mungkin juga anak, tapi mungkin belum kebagian ya. Anak kalau ketemu sama konglomerat juga pastilah anak antusias. Nanti kalau ada ikhwan-ikhwan yang biasa, antum ntar aja lah, ini donatur ini ya. Antum di ruangan sana aja, di ruangan sini. Ya, bila perlu anak kawal ini donaturnya, nggak boleh ngomong sama siapa-siapa, nggak boleh. Nanti kalau dia pindah arah donaturnya, anak repot ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Wah, Rasulullah ngobrol sama ini pembesar Quraisy. Datang Ibnu Ummi Maktum, tanya perkara agama kepada Rasulullah. Rasulullah nggak gubris, lagi ngomong lagi, tanya lagi dia. Karena dia butuh, memang pertanyaan yang sangat dia butuh ya. Wajar sahabat. Rasulullah gak gubris ya. Rasulullah lagi ngomong. Dia tanya lagi ini Ibnu Maktum. Rasulullah bermuka masam ya, kayak gak suka gitu. Apa? Ditegur apa tidak? Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Ya. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode apa enggak? Saya tanya sekali lagi ikhwan, ini metode dakwah apa bukan? Yang Rasulullah lakukan ini metode apa bukan? Metode. Ya, metode yang Rasulullah sedang lakukan. Tapi apa yang terjadi? Apakah dibenarkan oleh wahyu? Tidak. Tidak dibenarkan oleh wahyu. Ya, wahyu datang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
karena demikian adanya. Maka kita katakan sekali lagi, metode dakwah ini tauqifiyah. Metode dakwah itu apa? Tauqifiyah. Lalu karena itulah tidak diletakkan pada akal dan pendapat manusia. Ilmu tentang agama ada pada Allah dan Rasul. Fala tattabi syai'an bihawaka. Maka jangan memperturut hawa nafsumu. Jangan mengikuti sesuatu yang ada di dalam hayalanmu. Yang kau berandai-andai, seandainya begini, kalau nanti begini, dan seterusnya. Lalu engkau mencoba untuk membuat strategi-strategi yang keluar dari metode dakwah yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Anda. Kenapa? Karena Islam ini tidak terletak pada jumlah. Jangan berbangga dengan jumlah. Kebenaran tidak diletakkan pada jumlah. Intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Rasulullah mengatakan, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini datang dari awalnya itu asing, sedikit dianggap aneh, maka dia akan kembali di akhir zaman dalam kondisi yang asing, dianggap aneh dan sedikit jumlahnya. Fatuba lil ghuraba. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing yang sedikit itu. Siapa al-ghuraba itu? Siapa? Al-ghuraba itu disebutkan di dalam kitab-kitab sunnah bahwa al-ghuraba itu alladzina aslahuna idza fasadan nas. Adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia itu sudah mayoritasnya rusak. Yang kedua, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang memperbaiki diri mereka ketika kondisi manusia sudah rusak. Dan siapa mereka? Hum qalilun, mereka sedikit saja. Jadi target dakwah Anda itu bukan kuantitas, bukan apa? Kuantitas. Target dakwah Anda bukan banyaknya audiens, tapi target dakwah Anda bagaimana manusia mengenal Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena inilah jalan keselamatan bagi mereka. Jalan keselamatan bagi mereka. Inilah jalan untuk membenarkan pemahaman manusia, yaitu kembali kepada pemahaman manusia yang selamat, orang-orang terdahulu, yang mereka telah mencukupkan diri mereka dengan apa yang dicukupkan oleh para salaf mereka. Sampai-sampai Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan begini, usluk sabilaka as-salafu salih. Tempuhlah jalan para salafmu yang saleh. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang dicukupkan oleh para salaf. Isbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu di atas apa yang telah ditempuh oleh para salafun as-salih. Sampai-sampai suatu ketika ada seseorang yang pernah mengadu. Dia katakan, ya Imam, saya itu supaya saya ini bisa melebur, dakwah saya ini bisa diterima di mana-mana, saya kadang-kadang duduk dengan ahlul haq, kadang-kadang juga saya duduk dengan ahlul batil. Supaya kita ini bisa bersatu, bagaimana saya bisa berdakwah kepada mereka. Apa kata sang imam? Hadzal rajul yusawi bainal haqqi wal batil. Orang ini dia ingin menyamakan antara kebenaran dan kebatilan. Diprotes apa tidak? Diprotes oleh sang imam apa tidak? Orang ini dia ingin menyamakan kebatilan dan kebenaran, sehingga di sana dia duduk dan di sini dia duduk. Tak bisa. Kebenaran ya kebenaran, kebatilan ya kebatilan. Kebenaran dan kebatilan gak boleh disamakan. Gak boleh disamakan. Maka dari itu kembali kepada pemahaman salafun as-salih. Siapa salafun as-salih? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian para atba'ut tabi'in, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in tersebut. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa, beliau pernah mengatakan, man adala an madhhabi sahabah wa tabi'ina wa tafsirihim ila yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalik. Sesungguhnya barang siapa yang berpaling, yang keluar, yang tidak mau mengikuti madhabnya para sahabat dan madhabnya para tabi'in, serta di dalam tafsir pun dia menyelisihi tafsir para sahabat dan tafsir para tabi'in kepada yang lainnya, karena mukhti'an fi dzalik, maka orang ini adalah salah, jelas salah. Ya.
Jadi kalau seorang dia membuat suatu penafsiran di luar dari penafsiran para sahabat dan para tabi'in, ya dia para salaf, atau dia membuat sebuah pemahaman terhadap nas menyelisihi daripada pemahaman para sahabat dan para tabi'in, maka orang ini tidak ada lagi kemungkinan benar kecuali satu saja, salah. Salah. Kenapa? Karena kata beliau, wa nahnu na'lam anna al-Qur'ana, kami meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah qara'ahu sahabah wa tabi'una wa tabi'uhum, dibaca oleh para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Wa annahum kanu a'lamu tafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqq alladhi ba'athallahu bihi rasulah. Dan sesungguhnya mereka para sahabat, para tabi'in dan para tabi'at tabi'in itu adalah orang-orang yang paling paham terhadap tafsir dan makna-maknanya, sebagaimana mereka paling paham terhadap kebenaran yang Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan. Karena mereka paling paham, mereka paling mengerti, maka wajar kalau mereka dijadikan sebagai panutan. Dalam urusan dunia saja ya kawan, kalau kita anggap seseorang itu paling paham, pasti kita ikuti dia dalam suatu bidang tertentu, ya. Misalnya di dalam arsitek ilmu bangunan misalnya, kalau ada seseorang itu dia paling paham dan dia memberikan saran kepada kita, maka kita biasanya ikuti dia. Atau ahli strategi dagang misalnya, maka dia paling paham, paling mengerti, kita juga ikut dia, dan seterusnya. Nah, maka begitulah, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang paling paham, paling mengerti, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti mereka dalam memahami tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita kembalikan pemahaman kita kepada pemahaman mereka, agar senantiasa penyakit yang kedua ini hilang dari kita, yaitu penyakit salah paham. Maka ikhwan, kalau begitu, dengan demikian anak ingin memberikan satu garis di sini, bahwa satu catatan bahwa kita ini madhab salaf, manhaj ahlus sunnati wal jamaah, itu manhaj yang tidak keluar dari madhab para ulama. Tidak boleh keluar dari madhab para ulama. Tidak boleh mengatakan Anda itu non madhab, tidak boleh. Anda tetap bermadhab, hanya saja Anda tidak terikat secara paten dengan madhab tertentu, ya. Nah, karena kenapa? Karena kalau Anda keluar dari madhab tertentu, nanti Anda bisa keluar dari pemahaman sahabat, bisa keluar dari pemahaman tabi'in, bisa keluar dari pemahaman tabi'at tabi'in, maka di sini bisa terjadi kerusakan. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? A'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Ustaz, kalau begitu, Ustaz bagaimana? Kan para ulama itu, para salaf itu, mereka juga sering salah, ya. Ustaz katakan kita harus mengikuti mereka. Mereka paling paham, mereka paling mengerti, mereka adalah mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang ahli ijtihad, mempunyai hak, mempunyai kapasitas untuk berijtihad, mengeluarkan hukum dari setiap permasalahan yang didapati. Padahal mereka juga manusia. Mereka bukan malaikat. Wong Rasulullah saja ada keliru, ditegur oleh Allah. Wong Rasulullah ada lupa. Lalu bagaimana mereka? Padahal Ustaz menyerukan kita untuk kembali kepada mereka. Padahal mereka juga manusia. Paham maksudnya? Mereka juga manusia yang tidak luput dari salah. Pasti ada salah, pasti ada kekeliruan. Bahkan ijtihad mereka ada yang menyimpang, ada yang zalla, tergelincir. Iya. Lalu bagaimana menyikapinya? Maka anak katakan, ya ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pertama, di dalam menyikapi kesalahan atau kekeliruan atau ketergelinciran para ulama mujtahid mutlak, imam-imam ternama, dalam kaidahnya, dalam menyelisihi ketergelinciran mereka, Anda harus tahu beberapa perkara. Perkara yang pertama, Anda harus tahu bahwa mereka itu mujtahid. Mereka mujtahid. Karena mereka mujtahid, maka mereka maghfurun fi dzalik. Mereka dimaafkan dalam ketergelinciran mereka. Mereka dimaafkan dalam apa? Ketergelinciran mereka, karena mereka mujtahid. Nah, kalau Anda tahu itu tergelincir, Anda bukan mujtahid, apakah mengikutinya? Mengikuti ketergelinciran mereka? Tidak. Loh Ustaz, mereka kan dimaafkan. Saya juga kalau ikut ketergelinciran dimaafkan dong. Bukan, Anda ini mukallid, Anda bukan mujtahid. Iya, paham ya? Nah, kalau mujtahid ya dimaafkan. Baik, itu dasar yang antum harus tahu. Yang kedua, orang yang tergelincir dari kebenaran,
itu dia bisa berada dalam dua posisi. Dia bisa berada dalam dua posisi atau dua keadaan. Posisi yang pertama, dia ini orang yang memang sengaja menyelisihi kebenaran. Sengaja menyelisihi kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia sengaja menyelisihinya. Sengaja menyelisihinya karena apa? Karena mungkin dia punya tujuan-tujuan keduniaan tadi, ya, ingin mendolimi orang lain atau ada tujuan-tujuan lain. Dia sengaja menyelisihi kebenaran. Dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah kebenaran, tapi dia selisih. Yang kedua, orang yang terkenal dengan kebaikan dan lurus pemahamannya, dan dia ini bersungguh-sungguh untuk mencari tahu tentang kebenaran, tapi dia keliru. Ini keadaan yang kedua. Nah, maka bagaimana cara untuk menyikapinya? Ya kawan, saya beberapa bulan belakangan ini kadang-kadang geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala karena ya dunia ini kan, dan dunia sekarang ini zaman sosial media ya. Antum di kota Jakarta ini apalagi sosial media ya. Kalau saya alhamdulillah lah di pelosok di Ambon sana agak jauh sedikit dari sosial media, masih agak selamat ya. Nah, tapi ya kawan fillah, Allah wa yakum, kadang-kadang saya dikirimin, Ustadz bagaimana dengan fatwa ini? Bagaimana dengan fatwa ini? Saya jadi pusing. Kenapa? Karena ada fatwa terbaru. Syekh Albani mengkritik habis-habisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak ngerti tentang hadis. Ya, di satu lain Syekh Saleh Fauzan memfatwakan bahwa Syekh Albani murji'ah, irja. Ya, ada irja. Lalu ini dibenturkan kepada para penuntut ilmu ini. Kalau antum nih pusing nggak? Saya saja pusing, apalagi antum. Ya. Oleh sebab itu ada kaidah. Kaidah ini yang saya mau berikan kepada Anda, dan Anda harus paham benar supaya tidak dibuat pusing di zaman ini. Ya. Kembali kepada golongan keadaan yang kedua, yaitu dua keadaan seseorang yang tergelincir. Keadaan pertama, dia mengetahui kebenaran, tapi dia sengaja menyelisihi kebenaran. Maka orang yang seperti ini wajib untuk diperingati penyimpangannya bagi orang yang tahu, dan tidak boleh diikuti penyimpangannya. Ingat ya, kalau orang yang mengetahui kebenaran tapi sengaja menyelisihi kebenaran, dia mendakwakan kebatilan dalam keadaan dia tahu bahwa yang berbeda dengan dia itu benar, tapi dia kekeh pada keyakinannya, pada keinginannya, maka orang tersebut tidak boleh didiamkan. Ya, ini bagi orang yang tahu ya. Bagi antum yang nggak tahu jangan ngomong sembarangan, nggak boleh. Ya, bagi orang yang tahu pekerjaan para ustadz ya, pekerjaan ahli ilmu, yaitu apa? Menjelaskan penyimpangan orang ini dan tidak boleh diikuti, serta umat manusia diperingati dari dia, nggak boleh, supaya umat ini terhindar dari dia sebagai bentuk nasihat. Ya, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua adalah seseorang yang dia itu terkenal dengan kebaikannya. Dia adalah orang yang berdiri di atas al-haq, mendakwakan kebenaran, tapi dia tergelincir pada perkara tertentu. Paham maksud ikhwan? Kondisi orang yang kedua ini, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah ketergelincirannya tidak boleh diikuti, tapi kehormatannya harus dijaga, penyimpangannya jangan dijadikan sebagai aib. Paham ya? Nah, ini kalau kita penyimpangan, ada orang yang terkenal, ulama yang terkenal, dia tergelincir, langsung kita caci habis ya. Wah, ini salah. Ini salah metode ini. Ini bukan manhaj salaf ini. Kalau antum pelajari kaidah-kaidah salaf, pelajari kitab-kitab akidah dijelaskan dalam kitab-kitab manhaj. Antum bisa baca Syarh Sunnah Al-Barbahari, antum bisa baca Aqidah Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni, antum bisa baca Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad, antum bisa baca Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi, Abu Bakar Al-Humaidi, muridnya Imam Bukhari. Antum bisa baca Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang berteman akrab dengan Al-Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari. Nah, fuqaha ahli fikihnya kota Makkah itu Al-Imam Al-Humaidi. Ya, kalau Al-Imam Al-Muzani ini pembela madhab Syafi'i, ulama murid Imam Syafi'i yang paling mantap. Beliau punya kitab akidah namanya Syarh Sunnah Al-Muzani. Ya. Nah, baca di sana para ulama salaf telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah dalam menyikapi kesalahan-kesalahan di antara para alim. Sebab itu ikhwan,
Kalau seandainya seorang alim di antara terkenal dia di imam ahlul hadis, imam ahlu sunnah yang mendakwakan Al-Quran dan sunnah, lalu dalam suatu pendapat dia tergelincir, antum harus menghormatinya. Tidak boleh mencaci dia, tapi jangan mengikuti ketergelincirannya. Inilah sikap yang benar yang harus ada pada penuntut ilmu. Mafhum? Sehingga jangan turut lancang ngomong dalam hal-hal yang antum gak punya bidang. Kenapa? Karena daging para ulama itu adalah sumum, racun. Apa? Racun. Nanti kalau memang benar itu berhadapan dengan mubtadi ahli bid'ah benaran, ya nggak apa-apa ngomong, ya nggak apa-apa. Iya. Nah itu kaidah. Sampai di sini paham ya, khona fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Ana kira ini beberapa hal yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau suara anak kadang-kadang membuat telinga antum sedikit sakit, itulah orang timur ya. Suaranya menggelegar ya. Tapi itu juga supaya jangan ngantuk ya. Nah, barakallahu fikum, barangkali ada yang mau ditanyakan, foto. Diberikan kesempatan untuk ikhwan wa akhwat kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tidak, insya Allah disimpan untuk nanti ditanyakan di ustadz-ustadz yang lain. Kata penanya, tanpa salam, tanpa kalam. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum, amin. Barakallahu fiikum. Mohon pencerahannya. Di musalah kami mengadakan kajian yang saya tahu ustadznya seorang sufi. Saya hadir dalam kajian tersebut dengan harapan jamaah lain mau ikut kajian sunnah. Apakah sikap seperti ini dibenarkan? Syukron, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Sikap yang seperti ini tidak benar. Sikap yang seperti ini tidak benar karena para ulama telah mengatakan kepada kita bahwasanya anna syubha khaffafah. Syubhat itu dia menyampar seperti petir. Dia menyampar seperti petir. Wa annal quluba dha'ifah, sementara hati manusia itu lemah. Hati manusia itu apa? Lemah. Anda tidak bisa menjamin diri Anda bahwa Anda mampu bertahan dari syubhat. Saya ingin berikan satu contoh kepada Anda, yaitu ada satu kisah Abdurrahman bin Muljim. Itu seorang imam di kalangan tabi'in ya. Bahkan dia ini ahli baca Al-Quran yang diutus oleh Umar bin Khattab. Dia ini da'inya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab kirim dia ke Palestina itu untuk jadi guru Al-Quran. Bahkan tulis surat bahwa kalau nanti ini orang sampai di negeri kalian, maka terimalah dia dan dampingilah dia, bantulah dia dalam dakwah. Maka mereka dirikan ma'had tempat untuk baca Quran, diajarkan orang. Tapi ini orang, dia menikah dengan seorang wanita yang berpemahaman Khawarij, Haruriyah. Dia bilang, apa katanya? Katanya begini, ada apa? Saya harus dakwah dia. Saya bisa mendakwah dia. Ya, paham gak? Dan dia ini alim loh. Da'inya Umar bin Khattab. Lalu antum ini da'inya siapa? Ya, ini da'inya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dia nikah dengan wanita Haruriyah, wanita yang berpemahaman menyimpang, dengan catatan, dengan harapan, dengan percaya diri yang overdosis bahwa dia mampu untuk merubah ini orang, ini wanita. Nikahlah dia dengan wanita tersebut. Begitu nikah dengan wanita tersebut, ternyata orang ini berubah jadi Khawarij dan pendukung pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Malapetaka. Ya. Malapetaka. Dan ya kawan, ana sendiri pernah menyaksikan. Ana itu berdakwah dari usia 21 tahun. Jadi sekarang kurang lebih saya berdakwah itu, sekarang ini usia ana sudah 41 tahun. Jadi 21 tahun sampai kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun saya sudah berdakwah. Dakwah ini saya sudah berdakwah 20 tahun lamanya.
Saya berdakwah dari sebelum ke negeri Yaman sampai ke negeri Yaman. Sebelum saya pergi ke luar negeri dan sampai saya pergi ke luar negeri dan saya pulang, saya masih tetap lanjut dakwah. Hanya saja saya berdakwah bukan di kota-kota. Maklum Ustadz kampung, ya. Dakwah di kampung-kampung. Dakwah di Gunung Kidul, Wonosari, sampai saya pernah menikah di sana tapi sudah pisah. Ya. Nah, kemudian saya dakwah lagi di Jayapura, Papua. Ya, sampai ke pelosok sana tuh ada orang yang sudah ngaku Islam tapi maaf saja kalau tidur malam dia pakai minyak babi supaya hangat. Dan saya kemudian dakwah juga ke Maluku, ke Seram, jauh orang ya. Jadi ke kampung-kampung. Dakwah di kota ya sebentar-sebentar saja, pulang lagi. Nah itu kawan, saya pernah menyaksikan teman-teman kita dalam seperjuangan dakwah. Dulu mereka gigih sekali, subhanallah. Mereka punya bantahan-bantahan yang bagus terhadap para sufi, ya, para penyimpang itu, masya Allah bagus sekali. Istiqomah. Tapi ketika mereka meninggalkan kita, mereka berdiri sendiri memilih dakwah di wilayah perkotaan. Hari ini tidaklah kita lihat mereka kecuali bersama dengan para sufi. Dan ini suatu hal yang subhanallah. Kita lihat mereka pembela para demo, para pendemonstrasi itu, bahkan cari dalil untuk mereka, ya. Bahkan sampai beraninya mau ngundang orang siapa yang mau diskusi tentang benarnya gerakan demonstrasi. Allahumma musta'an. Nah, ini teman-teman kita, teman-teman seperjuangan. Bahkan ada yang sudah doktor, ada yang S2 keluaran Universitas Islam Madinah, ada yang S1, teman-teman seperjuangan kita. Dan inilah keadaan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-dinul mar'i ala khalilih falyanzur man yukhalil. Agama seseorang itu ada pada teman dekatnya, maka hendaklah dia perhatikan siapa teman gaulnya itu. Dia perhatikan siapa teman gaulnya. Kenapa ya kawan? Al-arwahu junudul mujannada. Roh manusia ini nanti di hari akhirat dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok seperti pasukan-pasukan perang. Famata arafa fiha ihtalafa, mana-mana di dunia yang mereka bersatu dalam satu manhaj, satu pemikiran, satu akidah, mereka akan dikumpulkan bersama-sama. Dan siapa yang berbeda di dunia tidak saling kenal, mereka berbeda manhaj, berbeda akidah, berbeda pemikiran, mereka akan berpisah dan tidak bisa bersatu di akhirat. Maka kita berdoa dan kita cari teman gaul yang baik. Kita duduk pun di majelis yang baik. Supaya apa? Supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik ini di hari kemudian nanti. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya. Nah, maka anak katakan lagi, sikap Anda ini salah. Mereka mengikuti dakwah atau tidak mengikuti dakwah itu bukan tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda adalah bagaimana Anda selamat. Bagaimana Anda selamat. Kadang-kadang kita ambisi orang lain supaya dia bisa mengenal dakwah, tapi kita sendiri yang binasa. Ya. Kita apa? Kita binasa. Maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah berjuang untuk menyelamatkan diri Anda. Kemudian setelah Anda selamat, baru berjuang untuk menyelamatkan diri orang lain dengan catatan jangan membinasakan diri Anda. Ya. Maka berjuang untuk menyelamatkan orang lain itu adalah upaya apa? Upaya untuk melakukan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Tapi jangan sampai menyebarkan kebaikan menyebabkan kebinasaan pada diri Anda. Maka ini yang harus diperhatikan ya. Nah, tapi bukan berarti Anda harus bergaya seperti orang mau siap tempur ketika berhadapan dengan mereka. Jangan. Biasa dalam bermuamalah, bertetangga. Tetangga itu punya hak-hak. Kalau dia muslim maka dia punya beberapa hak. Hak tetangga, hak muslim, ya kan? Kalau dia kafir sekalipun dia punya hak tetangga. Ya. Begitu juga dalam bermuamalah. Antum bermuamalah biasa. Ya. Tanpa antum harus menceburkan diri antum di dalam kebinasaan, ya. Dan juga jangan jumut. Jumut artinya setiap hari kemana-mana jalan itu mukanya sangar. Orang berikan salam, assalamualaikum. Kan ini repot juga ya. Nggak harus seperti itu, nggak harus seperti itu, ya. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, ya. Nah, dan ini apa? Ini obat untuk mempersatukan hati-hati manusia. Menghilangkan rasa dengki, menghilangkan rasa benci, mempersatukan hati yang berselisih adalah salam. Nah, kemudian berikutnya kata penanya, pertanyaan, afwan Ustadz, izin bertanya, na'am. Perbedaan antara Sunni dan Syiah
saudara saya di tengah-tengah antara Sunni dan Syiah. Kalau diajak ngaji, jawabannya, mana mungkin aku mengikuti mereka. Syukron Ustaz, afan. Ya sudah, kalau dia bilang mana mungkin mengikuti mereka, ya sudah. Antum itu dakwah dia, doa agar Allah memberikan kepada dia keselamatan, Allah beri dia hidayah supaya dia bisa duduk di majelis ilmu, dia bisa mengenal agama yang benar. Ya, doa, jangan bosan-bosan mendoakan dia. Di antara kita ini siapa yang sudah mendoakan saudara kita di tengah malam? Ya. Bangun dan doakan saudara kita, doakan tetangga kita. Di tengah malam Anda qiyamul lail, tetangga saya ini orangnya main musik, wah saya tidak nyaman Ustaz. Akhi, bukan di negeri Anda saja yang tidak nyaman, di seluruh permukaan bumi mengalami hal yang sama. Anda punya problem di kompleks Anda, saya juga punya problem di tempat saya, sama. Kita ini bukan hidup di surga, kita hidup di dunia, sama semuanya. Anda ngadu tentang kondisi Anda, sama kondisi Anda itu sama dengan di kondisi tempat saya, sama. Kita mau ngadu kepada siapa? Ngadu kepada Allah. Maka dari itu kalau di kompleks Anda ada orang yang belum mendapatkan dakwah, kadang musik-musik, Anda jangan gerah. Bangun tengah malam mengadu kepada Allah, ya Allah, tetangga saya ini belum dapat hidayah, beri dia hidayah ya Allah. Dia ganggu saya musiknya ini. Memang dia putar di rumahnya, tapi saya di sini kan ya Allah, saya gak bisa baca Quran dengan baik. Anak-anak saya kadang-kadang ikut-ikut nyanyi, ya. Berikan dia hidayah. Antum sudah pernah doa tetangga antum? Sudah pernah? Belum? Ya Allah. Jenggot sampai sudah panjang begini belum doa tetangga. Ya, sudah. Nah, doa tetangga antum, doa. Iya, doa tetangga antum. Lalu doa, jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan. Kalau seandainya tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dia, tidak ada cara untuk menyampaikan kebenaran kepada dia, sudah langkah terakhir adalah doakan dia, sudah. Tanpa dia harus tahu. Tanpa harus membangun komunikasi dengan dia. Yang penting muamalah biasa baik, tapi doakan dia. Doa saudara Anda dalam keadaan yang Anda dan dia tidak tahu itu jauh lebih bermanfaat. Ya, Anda lebih ikhlas, ya, dan seterusnya. Kenapa ya, kawan? Karena ketika Anda mendoakan kebaikan kepada seseorang, malaikat itu mengaminkan dan mendoakan supaya Anda mendapatkan seperti apa yang Anda doakan. Ya. Tapi ingat ya, jangan doakan supaya saudara Anda itu menikah lagi. Nanti malaikat bilang, dan engkau juga gitu. Nah, paham ya kawan ya? Nah, maka doakan saudara Anda. Banyak-banyak doakan dia. Doakan mereka di waktu-waktu yang mustajab ya. Di malam hari ya. Di ketika turunnya hujan ya, ketika ada asar ya, antara adzan dan iqamah ya, dan seterusnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada lagi? Nah. Yang ada tanyakan Ustaz, gimana caranya kita sebagai sikap kita ya sebagai thalabul ilmi? Ya Ustaz, bismillah. Yang Anda tanyakan Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai thalabul ilmi atau penuntut ilmu ketika dihadapkan dengan teman atau teman dekat gitu yang suka mentahzir antara Ustaz, padahal dia yang Anda tahu dia udah pemahaman salaf, kemudian yang ditahzirnya juga ya Ustaz salaf juga. Nah, gimana cara sikapnya Ustaz atau mungkin sarannya buat kita sebagai thalabul ilmi? Syukran jazakallahu. Baik, barakallahu fikum. Di dalam bab ini, Ana ingin memberikan nasihat. Sebenarnya ini ada suatu pembahasan khusus ya. Ada suatu pembahasan khusus. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab akidah, itu tidak lepas ada bab tentang tahdir, ada bab. Jadi tahdir itu bagian dari agama. Kenapa? Karena kalau tidak ada tahdir, maka agama ini nanti orang lakukan sesuka hati dia. Tahdir itu adalah peringatan-peringatan supaya kita jangan bablas dalam beragama. Hanya saja ada sekelompok orang di zaman ini juga yang bablas dalam menerapkan takdir itu. Nah, di sini problemnya ya. Di sini problemnya. Jadi anak ingin katakan bahwa jangan kita alergi dengan takdir, tapi juga jangan kita masuk di dalam bab ini berlebihan karena kita ini penuntut ilmu pemula. Ya, kita penuntut ilmu pemula, jangan masuk dalam bab ini secara berlebihan, tapi juga kalau ada yang berbicara seperti ini jangan kita alergi juga. Anggap
dia sedang menjalankan agama dia. Anggap dia sedang menjalankan agama dia sedang menjalankan apa yang dia yakini, tapi kita belum sampai di taraf yang dia sampai. Kita dalam bermuamalah tetap baik dengan dia, tapi kalau sekiranya kita rasa bahwa dekat dengan dia itu akan merusak agama kita, membuat kita jadi futur, nggak ada salahnya kalau menjauh dari dia, nggak ada salahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keistiqomahan kita, ya. Nah, tapi itu tadi yang saya katakan. Jangan kemudian dia juga kita cerca habis-habisan karena bab ini. Kenapa? Karena bab ini juga bab agama. Kalau kita cerca tanpa ilmu juga, takutnya kita mendiskreditkan ilmu, mendiskreditkan salah satu fondasi dari fondasi agama. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi umur dan ilmu Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, ini pengalaman pribadi Anas. Kalau ngaji kitab itu rasanya kayak membosankan dan kayak kayak cepat bosan gitu. Sementara untuk kajian-kajian misalkan tematik, tapi gambar itu ada semangat tersendiri. Itu gimana menyikapinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Nah, baik, barakallahu fiik. Yang pertama memang ya, ngaji kitab itu memang bosan. Apalagi kalau ngaji kitab hadis, lebih bosan banget. Karena belum dapat faedah untuk kita amalkan, waktunya habis untuk bicara nama orang. Iya kan? Nah, misalnya kita bicara tentang nama siapa? Ibnu Lahiyah. Siapa Ibnu Lahiyah? Ibnu Lahiyah ini adalah rawi, salah satu rawi yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan dia dhaif. Kenapa Ibnu Lahiyah ini? Dia ini suatu ketika dia ini alim sebenarnya. Di awal-awal dakwanya itu dia ini alim. Dia ini perawi yang sahih. Hanya saja dia itu meriwayatkan hadis mengandalkan kitab-kitab. Dia suatu ketika perpustakaannya itu terbakar karena dimasuki pencuri. Jadi pencuri masuk mau mencuri di perpustakaannya, lalu kaget lari keluar kena lampu pelita. Lampu pelita di dalam perpustakaan, lampunya jatuh, terjadilah kebakaran, maka perpustakaan Ibnu Lahiyah ini terbakar. Begitu perpustakaan Ibnu Lahiyah ini terbakar, Ibnu Lahiyah ini gangguan hafalannya. Ya, saking pikiran dengan kitab-kitabnya ya. Kalau kita ini pikiran sampai bisa gangguan kayak gitu, barangkali kalau rumah terbakar ya. Rumah terbakar atau rugi ya, katakanlah dagang rugi ya, bisa orang sampai kadang-kadang pikirannya nggak gini. Nah, Ibnu Lahiyah itu karena kitabnya terbakar, dia nggak punya rujukan lagi, sementara hafalannya itu nggak kuat untuk meriwayatkan dari hafalan, maka terganggu pikirannya. Maka ini rawi namanya ittirab. Dia goncang dalam meriwayatkan hadis. Nah, para ulama membagi kapan goncangnya dan kapan tidak goncangnya. Nah, dia goncang itu ketika perpustakaannya terbakar, maka hadis-hadis yang diriwayatkan setelah perpustakaannya terbakar dianggap dhaif oleh para ulama. Sementara dia belum goncang itu ketika perpustakaannya belum terbakar, dan hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum perpustakaan terbakar itu dianggap sahih oleh ulama. Nah, kalau begitu siapa murid-muridnya saja sebelum perpustakaan terbakar? Dari yang saya tahu penelitian, tapi kemarin saya duduk di majelisnya Ustadz Abdul Hakim, beliau sempat menyebutkan ini rawi Ibnu Lahiyah, tapi beliau katakan beliau pernah tanya kepada Syekh Ali Hasan. Katanya Ali Hasan mengatakan ada Abdullah yang banyak lagi selain dari 3 Abdullah. Itu saya belum tahu, wallahu a'lam. Dan itu ilmu baru bagi saya. Insya Allah suatu saat saya pengen sekali bertanya langsung kepada Ustadz. Tapi yang saya tahu ya, dari apa yang kita pelajari dan saya mengkaji kitab-kitab para ulama dalam bidang mustalahul hadis, yang kita ketahui itu dan disebutkan oleh para ulama ahli hadis itu bahwa hanya ada 3 orang Abdullah saja yang belajar dari Ibnu Lahiyah ini sebelum perpustakaannya terbakar. Siapa mereka? Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Zaid al-Muqri. 3 orang rawi ini belajar dari Ibnu Lahiyah itu sebelum perpustakaannya terbakar. Sehingga kalau ada hadis dari Ibnu Lahiyah, siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah? Salah satu dari 3 Abdullah ini dinyatakan sahih. Kalau siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah selain dari 3 rawi ini dinyatakan dhaif karena mutarib tadi, ya. Coba antum bayangkan, kalau antum duduk di majelis lalu belajar yang kayak gitu saja, faedah wudu antum belum dapat ya. Ya kan? Tata cara wudu belum dapat ya. Hukumnya yang hadis mau dibicarakan ini apa belum dapat.
Dan kira-kira mungkin apalagi kalau namanya itu ada 15 rawi, ya mungkin pertemuan 1 bulan baru lewat rawinya, baru baca matan hadisnya. Masih sebutkan lagi pemahaman-pemahamannya, belum ada faedahnya. Bosan kan? Bosan ya, bosan. Nah karena itulah memang kadang-kadang kita bosan di situ, ya. Tapi anak katakan lagi bahwa karena ini ilmu adalah ilmu mulia, maka tentu tantangannya juga banyak, ya. Kalau seandainya ilmu ini hanya seperti kita main tebak-tebakan yang hadiahnya payung, ya itu setannya juga kecil saja, ya pasti, ya kan. Tapi karena ilmu ini besar, kedudukannya besar, ilmu hadis ini besar, nilainya tinggi, kedudukannya agung, maka setan yang menghalangi jalannya juga setan-setan jenderal-jenderal, Pak. Ya. Jadi itu yang buat malas. Yang kedua, adapun tentang kajian tematik, ini kita kadang-kadang semangat itu karena banyak faktor. Pertama, ada makanan. Ya, ada makanan. Kedua, jumpa sama teman. Jumpa sama teman. Yang ketiga, ya bisa cari jodoh. Ya kan? Bisa cari jodoh. Ini yang buat semangat kadang-kadang. Ini yang buat apa? Buat semangat. Jadi ya karena itulah, ya, Anda tidak katakan bahwa kajian tematik ini nggak boleh saja, dan anggap saja ini iklan. Kajian tematik ini adalah iklan dakwah sunnah, ya, iklan dakwah sunnah. Tetapi dakwah sunnah yang sesungguhnya adalah kaum muslimin digiring. Setelah kita iklan, mereka digiring untuk ngaji kita. Untuk apa? Untuk ngaji kita. Tapi jangan iklan terus, iklannya nggak selesai, Pak. Kalau iklannya nggak selesai ya repot ya. Nah, iklan itu ada batas selesainya. Ya, nah, saya kira demikian ya. Lalu faktor supaya membuat Anda bersemangat dalam belajar, yang paling pertama sekali adalah berdoa. Perbanyak berdoa kepada Allah, ya. Karena belajar itu ibadah, ya. Anda belajar ini ibadah loh. Kalau Anda tidak belajar, berdosa. Kenapa berdosa? Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi individu-individu kaum muslimin. Wajib bagi pribadi-pribadi kaum muslimin. Jadi kalau Anda belajar, itu Anda menggugurkan kewajiban. Kalau Anda tidak belajar, ya Anda berdosa. Berdosa karena tidak belajar. Makanya dari itu belajar. Nanti ilmunya nyantol berapa persen itu urusan belakangan. Yang penting gugurkan kewajiban Anda dulu, datang ke majelis ilmu. Karena belajar itu wajib. Belajar itu apa? Wajib. Memang sekali duduk ini nggak bisa 100%, Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Paling kita belajar tamat satu kitab. Yang anak alami, tamat satu kitab itu paling 30% kita paham. Nanti tamat kedua kalinya baru 50%. Tamat ketiga kalinya baru naik lagi. Karena saya punya teman, ada tuh belajar Al-Ajurumiyah itu 12 kali pertemuan, 12 kali tamat baru paham. 12 kali tamat baru paham. Saya belajar bahasa Arab saja. Itu kitab-kitab bahasa Arab, Tuhfatus Saniha, Nahul Wadi, ya, Al-Ajurumiyah, kemudian Durusul Lughah, itu saya tamat sampai 6 kali. 6 kali. Tamat ini kitab ini, tamat belajar lagi, ulang sampai 6 kali, satu lagi ulang, terus begitu. Karena satu kali tamat, saya sudah tamat kitab ini, Ustaz. Salah. Antum tamat satu kali itu barangkali cuma 25% yang antum paham, ya kan? Apalagi kitabnya tebal. Sahih Bulughul Maram itu 1600 sekian hadis, Pak. Saya menamatkan 10 bab dari kitab Bulughul Maram, 10 bab saja. Dari Bulughul Maram itu waktunya 2,5 tahun. Nanti kalau Anda lebih ke sana, apalagi 2,5 tahun pelajaran taharah bab wudu sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Ya, sudah lupa. Jadi ngulang lagi, ya, ngulang lagi. Jadi jangan pernah bosan. Satu kitab yang sudah tamat datang lagi, satu kitab datang lagi. Dengan Anda tamat berkali-kali satu kitab itu, di samping Anda menggugurkan kewajiban belajar, semakin memungkinkan pemahaman Anda terhadap kitab tersebut, ya. Jadi penyakitnya para penuntut ilmu tuh kadang-kadang bangga kalau sudah tamat satu kitab satu kali. Satu kali itu juga kadang datang itu di tengah-tengah. Nah, ini juga repot, ya, repot. Nah, itu, dan Anda katakan jangan buru-buru tampil. Jangan buru-buru jadi ustaz. Saya dulu pernah dinasihati. Dan nasihat ini anak ulang lagi kepada antum karena ini saya anggap nasihat yang paling bagus bagi diri saya. Seolah-olah waktu itu saya disadarkan. Saya dulu ketika masa belajar itu saya selalu ikut syekh yang saya anggap, ya. Jadi kalau beliau keluar daurah di luar saya ikut.
minta izin, ikut. Kalau diizinkan, saya di belakang bawa buku. Jadi sepanjang perjalanan itu saya nanya sambil catat. Kan kasihan saya juga ya. Kadang saya itu kan belajar naik mobil itu dia pengen istirahat sejenak gitu kan. Tapi karena ya namanya penuntut ilmu masih semangat ya. Masih semangat nanya, catat nanya. Suatu kali saya nanya hadis tentang riwayat Tirmidzi tentang apa sahih tidak hadis ini, tidak boleh adzan kecuali orang yang telah berwudu. Ya kan? Sahih tidak hadisnya. Saya nggak dijawab, tapi saya dikatakan begini, ya Junaid, jadi orang itu, artinya saya terjemahkan ya bebas ya. Jadi orang itu jangan terburu-buru, jangan buru-buru mau jadi ustaz, ya belajar saja sampai nanti Allah tempatkan Anda di tempat yang pantas. Dari situ sepanjang hari saya nggak pernah tanya, saya nggak pernah tanya, tapi saya selalu belajar sampai Allah mudahkan kita ya. Nah. Jadi ini penyakit para penuntut ilmu ini buru-buru tampil ya. Cepat-cepat mau jadi ustadz, sabar ya. Lalui proses bertahap, nanti juga jadi ustadz, tapi butuh waktu ya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Insyaallah taala mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya nasihatkan jangan bosan-bosan untuk kita belajar. Saya nasihatkan kepada DKM-nya atau pengurusnya atau panitianya, jangan bosan-bosan untuk hubungi ustadz-ustadz untuk adakan kajian-kajian, dan jangan pernah punya cita-cita terlalu besar. Artinya jangan membuat kajian itu pengen ratusan orang hadir, jangan. Satu orang saja itu sudah luar biasa. Ikhwan, sejarah saya mengajar, saya pernah ngajar bertahun-tahun itu cuma 2 orang. Ada pernah saya ngajar selama 6 bulan 1 orang saja, muadzin dan saya. Tapi saya tetap ngajar kitab tafsir, ngajar Bulughul Maram, ngajar Riyadhus Shalihin, ngajar kitab adab, ngajar mustalahul hadis. 1 orang aja. Kadang-kadang saya sudah duduk di meja mau ngajar gini, dianya lagi wudhu atau lagi buang hajat, saya tunggu lama. Ya Allah, ya Rabbi, saya harus tunggu dia datang, sudah duduk, saya nggak ngomong, nggak marah. Kadang sudah marah juga tapi ya sabar. Maksud saya, kenapa nggak wudhu dari tadi gitu loh. Ya, saya tunggu sabar, duduk situ, saya buka lagi, saya nanya dulu pelajaran kemarin, saya lanjut lagi. Itu saya pernah ngajar bertahun-tahun, 1 orang, 2 orang. Setiap satu generasi dalam 1 tahun itu kadang saya ngajar itu cuma 6 orang. Mulai dari pertama kadang ada 30, 40, nanti bubar 6 orang. Nanti 6 orang yang berhasil cuma 2 satu generasi. Bubar, mulai lagi generasi baru. Itu nanti tinggal 1, bubar lagi, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jangan pernah bosan dan jangan punya angan-angan terlalu besar. Kok harus banyak jamaah, harus ini, jangan. Walaupun 1 orang tetap jangan bosan ya, buat kajian terus menerus.